Episode 32. Diculik. Mira merasa tubuhnya sangat lemah. Dia membuka matanya perlahan. Sebuah cahaya temaram yang tidak terlalu silau. Garis itu mengerjapkan matanya berkali-kali. Berusaha mengangkat kepalanya, tetapi masih terasa pusing. "Sudah bangun, sayang," ucap seseorang yang sangat familiar, yang tidak jauh dari tempatnya. Mira menoleh ke arah suara itu. "Revan, kenapa dia ada di sini? Di mana aku sebenarnya?" Batin Mira. "Kamu berada di vilaku, sayang. Itu kan yang ingin kamu tahu?" ucap Revan membaca isi pikiran Mira. "Van, kenapa aku bisa bersamamu? Di mana Kevin?" tanya Mira. "Bule brengsek itu sudah aku lenyapkan," jawab Revan mengepalkan kedua tangannya. Mira terkejut dengan ucapan Revan. Jadi dia diculik oleh pria itu. Tetapi dia tidak boleh menunjukkan kelemahannya di depan Revan saat ini. Dasar pria gila. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Kenapa dia menculikku? Batin Mira. "Aku menginginkanmu, sayang," ucap Revan mendekati Mira. Dia duduk di samping ranjang yang digunakan Mira itu. "Apa kamu bisa membaca pikiranku?" tanya Mira sebal. "Aku tahu dari perubahan raut wajahmu yang cantik ini," jawab Revan yang akan menyentuh wajah Mira, tetapi ditepis oleh garis itu. "Ayolah sayang, aku tahu kamu masih sangat mencintaiku. Aku berjanji kita akan bisa bersatu dan setelah ini tidak akan ada yang bisa memisahkan kita berdua." Mira menjadi semakin merinding mendengar ucapan Revan yang sangat ngelantur. "Revan, kita ini saudara, dan aku sudah menikah. Kita tidak mungkin bersama," seru Mira. "Kalau bule brengsek itu tidak ada, berarti statusmu menjadi janda. Dan tidak ada kata mustahil untuk kita menikah," kata Revan. Dia mendekatkan tubuhnya pada Mira dan akan menyentuh wajahnya. "Jangan sentuh aku," teriak Mira. Revan menghentikan tangannya mendengar teriakan garis itu. "Kalau kamu sampai menyentuhku seinci saja dari tubuh ini, akan kupastikan aku akan membencimu seumur hidup." "Shit!" Revan menguat dalam hati dan menarik tangannya kembali. Dia harus melakukan sesuatu agar Mira menurut padanya. "Baiklah sayang, aku akan menyuruh pelayan mengantarkan makanan ke kamarmu. Aku pergi dulu," ucap Revan berlalu dari kamar Mira. "Ada apa ini? Kenapa aku bisa berada di sini bersama Revan? Kevin, kamu di mana?" Mira menangis terseduh. Dia tidak mengingat apapun selain malam itu sehabis dia mandi dan mengganti baju. Flashback on. Mira keluar dari kamar mandi dan memakai bajunya. Saat dia sedang mengeringkan rambut, tiba-tiba dari arah balkon terdengar suara yang mencurigakan. Saat Mira akan mengecek keadaan balkon, tiba-tiba ada seseorang melompat ke arahnya. Dia pun berteriak kencang, tetapi orang itu tiba-tiba membekap mulut Mira mengakibatkan gadis itu tidak sadarkan diri. Dan setelah Mira terbangun, gadis itu sudah berada di sebuah kamar yang bernuansa berbeda dari kamar di Villa Steven. Flashback off. "Aku harus keluar dari tempat ini," gumam Mira. Kemudian dia beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Mira memutar handle pintu itu, tetapi ternyata terkunci dari luar. Sial, kenapa bisa jadi seperti ini? Mira mendendang pintu itu. Aduh, sakit. Kevin, tolong aku." Gadis itu memegang kakinya yang terasa sakit setelah menendang pintu. Dia terduduk di lantai, menangis meratapi nasibnya. Suara ketukan pintu membuat Mira berdiri. Masuk dua orang pelayan membawakan nampan berisi makanan yang sangat lezat menggugah selera. Para pelayan itu meletakkan nampan di meja yang berada di kamar itu. "Nona, ini sudah larut malam. Anda melewatkan makan malam. Sebaiknya cepat makan makanan ini agar Tuan Revan tidak marahi kita," ucap salah satu pelayan wanita itu. "Sejak kapan Revan menjadi tuan muda? Sepertinya sudah banyak yang berubah. Aku harus memikirkan cara untuk pergi dari villa ini dan mencari Kevin," batin Mira. "Baiklah, aku akan makan. Tapi bolehkah aku makan di ruang makan saja? Aku tidak terbiasa makan di kamar," tanya Mira. Dua pelayan itu saling memandang. Kemudian salah satu dari mereka berucap,
Anda tidak boleh keluar dari kamar ini, Nona, dan hanya bisa makan di sini, jawab salah satu dari pelayan itu. Akhirnya Mira pasrah. Dia pun sudah menahan lapar dari tadi, tetapi saat ini dia sama sekali tidak bernafsu makan. Kevin, tolong aku. Kevin melihat kedua penjaga villa telah tergeletak tidak sadarkan diri. Sepertinya mereka dibius dengan cara membekap mulut mereka. Aku sudah berhasil melacak plat mobil yang membawa Nona Mira pergi dari villa, Tuan, ucap salah satu orang kepercayaan Stephen. Dia melihat CCTV yang berada di luar rumah. Ada sebuah mobil yang mengintai villa itu sejak sore tadi. Kemana mereka membawa pergi istriku? Ucap Kevin menahan amarah. Mobil itu pergi melewati jalan XX dan sekarang terdeteksi berhenti di sebuah villa yang agak jauh dari sini, Tuan. Siapa pemilik mobil itu? Tanya Kevin mengepalkan tangannya. Itu plat mobil milik Bayu Segara. Bayu? Siapa dia? Apa hubungannya denganku dan Mira? Bayu Segara adalah asisten pribadi Revan. Revan! Teriak Kevin. Iya, Tuan. Sepertinya orang yang menyuruh Bayu menculik Nona Mira adalah Revan. Jawab pria itu. Ikut aku ke villa itu. Kita bebaskan istriku secepatnya. Dan jangan lupa untuk menghubungi polisi, perintah Kevin. Sedangkan Mira tidak menghabiskan makanannya. Dia sudah tidak mau lagi makan karena tidak nafsu. Aku sudah selesai. Cepat bawa keluar makanan ini, ucap Mira kepada kedua pelayan wanita itu. Baik, Nona, kami permisi. Oh ya, kamu yang rambut sebahu, tolong bawakan aku jus jeruk ya. Aku ingin minum itu, ucap Mira. Baik, Nona, akan saya ambilkan, jawab pelayan yang ditunjuk oleh Mira. Setelah itu, kedua pelayan itu keluar dari dalam kamar. Aku akan buat cara agar bisa kabur dari tempat ini sebelum Revan kembali, rumah Mira. Dia mondar-mandir di dalam kamar dengan perasaan was-was dan takut. Sungguh tidak pernah dibayangkan bahwa Revan berani menculik Mira seperti ini. Mira mencari sesuatu untuk digunakan menyerang pelayan tadi. Ketemu, batin Mira. Dia melihat ada sebuah pajangan patung ukiran kayu di pojokan. Nona, ini jus yang Anda inginkan, ucap pelayan itu masuk ke kamar sambil membawa jus jeruk pesanan Mira. Taruh saja di meja itu, tunjuk Mira. Pelayan itu pun menaruh jus jeruk Mira di meja tanpa curiga. Mira segera mengambil patung kayu di pojokan itu dan langsung diarahkan ke pelayan itu dengan sangat keras. Buk, buk, buk. Pelayan itu langsung tumbang begitu saja. Mira segera membuang patung kayu dan berjalan ke arah pintu. Mira membuka pintu dan melihat sekeliling. Ternyata di luar kamar ada beberapa orang yang sedang menjaga villa itu. Bagaimana aku bisa keluar kabur kalau keadaan luar seperti ini? Batin Mira berteriak. Aku tahu. Aku tukar pakaianku dengan pelayan itu saja. Akhirnya dengan ide kiranya Mira menukar pakaiannya dengan pakaian pelayan itu. Kevin menatap bangunan villa di depannya itu dan segera turun dari dalam mobil bersama orang suruhannya. Hei, siapa kalian? Ada penyusup datang, teriak salah satu penjaga di villa itu. Semua pengawal yang ada di villa itu langsung keluar, termasuk Revan. Halo Tuan Kevin, kamu masuk ke sini untuk mengantarkan nyawamu sendiri kan? Hahaha, ucap Revan tergelak. Di mana istriku? Teriak Kevin. Dia sedang tidur di dalam. Jangan ganggu dia. Brengsek. Kevin langsung berlari ke arah Revan akan menyerang. Revan menyeringai dan mengangkat pistol di tangannya. Sebuah tembakan terdengar. Bersambung.